pengasuh Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember Ning Hajah Diliza Basya SSMPD selaku pemateri. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jurang Nongko Bapak Ismail Nawawi beserta jajarannya. Untuk mengefisiensi waktu, saya Nuri Isnaini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi sekaligus tanya jawab, acara yang keempat penyerahan cindera mata, acara yang kelima doa dan penutup, dan acara yang terakhir nanti ada pembagian door prize. Baiklah Bapak Ibu, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta selalu mengharap ridhonya, semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada aral yang menghadar. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua yakni sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Jurang Nongko. Kepada Bapak Ismail Nawawi kami persilakan. Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Baiklah, tiba saatnya kita pada acara inti, yakni pemaparan materi sekaligus pengenalan PT Nur Haramain Tours and Travel oleh narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah untuk menemani kita. Beliau adalah salah satu pembimbing jamaah haji dan umroh di Jember yang sudah bersertifikat profesional. Beliau juga berprofesi sebagai dosen di kampus Universitas Islam Jember. Selain itu, beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Islam Nyai Zainab Siddiq Jember. Baiklah, kita simak baik-baik penjelasan dari beliau. Kepada Ning Hajah Diliza Basya SSMPD kami persilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Jurang Nongko, desa yang baru saya datangi tapi langsung saya cintai, Bapak Judianto selaku Kepala Desa Andong Rejo, Bapak Kepala Desa Jurang Nongko Bapak Ismail Nawawi yang diwakili oleh Bapak Imam Fadilah, yang saya muliakan abah dari MC kita Ustadzah Iis, abahnya yaitu Yai Ahmad Khobir selaku Kepala Sekolah SDN Andong Rejo 2, yang saya sayangi Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang akan menyusul menjadi tamu Allah. Amin, Allahumma amin. Sekalian, kita kenalan dulu nggih. Saya di sini berdiri memakai batik warna biru ini, batik khas kesayangan kita, batik An-Nur. Sebenarnya panjenengan kalau misalnya mau browsing ya, An-Nur itu awalnya bagaimana sih? An-Nur itu siapa? An-Nur itu bagaimana? Nggih. Kalau An-Nur itu pertama kali ada, itu bukan travelnya. An-Nur ada itu awalnya adalah dari pesantren. An-Nur ada itu didasari dari pesantren. Sekarang namanya bukan KBIH tapi KBIHU An-Nur. Panjenengan mungkin ada yang tidak sabar lagi menunggu antrian haji. Kalau panjenengan tahu haji itu ada 3 macam Bapak Ibu. Haji reguler, kemudian ada haji khusus. Sekarang istilahnya
Dulu namanya haji plus, sekarang istilahnya apa? Haji khusus. Yang terakhir ada namanya haji furoda. Hakikatnya umrah itu apa? Ihto, sakur, ihrom, tawaf, sa'i dan cukur. Itu yang namanya umroh. Program unggulan di sini kita punya program unggulan yaitu umroh. Yang pertama adalah umroh, yang kedua adalah haji khusus, yang ketiga haji reguler. Yang antriannya berapa tahun Bapak Ibu haji reguler? 35 tahun. Lalu ada juga haji furoda. Apa sih yang harus diketahui jamaah? Kalau baca brosur umroh ini pusing apa buatan dengan pusing ya? Kok banyak angka-angkanya ini? Ya. Apapun travelnya, jenengan mau tahu cara membaca brosur supaya tidak ditipu? Mau apa buatan? Mau. Okay. Apa saja yang harus diperhatikan ketika memegang brosur umroh dari travel manapun? Satu, paling gampang adalah tanggal keberangkatan. Kenapa tanggal berangkat itu sangat penting? Ya. Sebagai contoh, ngapunten, saya bicara di garis An-Nur saja nih. Saya tidak bicara travel A, B, C, D. Ngapunten. Di An-Nur itu kalau sudah kasih tanggal, nih, sudah kasih tanggal-tanggal pemberangkatan, misalnya seperti di sini halaman yang ini, nih, Bapak Ibu ada tanggal berapa saja itu? Tanggal 4, nih, 6, 28 dan seterusnya. Kita berani memasang tanggal bermakna kita sudah DP pesawat. An-Nur sudah DP pesawat, sudah DP hotel, sudah DP catering, ya. Sudah DP akomodasi bus dan lain sebagainya. Baru berani menerbitkan brosur. Waspada, kalau brosur tidak ada tanggal. Kalau tidak ada tanggal, berarti apa? Travel tersebut belum bayar DP pesawat, hotel dan lain-lain. Berarti kejelasan jenengan berangkat ini jelas apa bukan? Kalau nggak ada tanggalnya, bukan. Ya, itu satu yang perlu panjang diperhatikan. Kedua adalah pesawatnya jelas. Okay? Pesawat di sini kita menggunakan apa Bapak Ibu? Lion. Okay? Kalau memang ada suara Lion begini, alhamdulillah Bapak Ibu, seperti yang jenengan pirsani, kami sudah langganan. Kebetulan tahun ini kami kerjasamanya dengan Lion, biasanya dengan Garuda, biasanya juga dengan Saudi. Tentu kami pilihkan jamaah. Pasti ada alasannya kenapa kita pilih Lion. Satu, paling terjangkau. Dua, fasilitasnya unda-undi. Kalau unda-undi dan terjangkau, pilih yang mahal atau yang terjangkau? Terjangkau. Dan alhamdulillah, saya kemarin alhamdulillah waktu bulan Agustus berangkat dengan Lion tidak ada masalah. Jadi pesawatnya jelas. Dan yang paling penting adalah yang menentukan harga suatu paket umroh itu satu, tanggalnya jelas. Dua, pesawatnya jelas, terbangnya pakai maskapai apa itu jelas. Dalam arti jelas ini tidak transit Bapak Ibu. Jangan tahu transit ya. Transit itu oper. Contoh misalnya, jenengan pernah kemana Ibu? Keluar kota kemana Ibu? Ke Jakarta. Naik apa waktu itu Bu? Naik Garuda. Nah, misalnya naik Garuda ke Jakarta. Dari Jember langsung ke Jakarta, nyaman apa mboten? Langsung enggak pakai transit, nyaman apa mboten? Nyaman. Kalau pesawat itu transit, misalnya dari Curanongko masih ke alun-alun Jember, masih ke Lamongan, masih ke sini, masih ke sini, oper terus kendaraannya, capek apa mboten? Selain capek apa? Waktunya tersita. Alhamdulillah di An-Nur kita pilihkan yang memudahkan jamaah. Pesawatnya tidak pernah transit, ya. Pesawatnya dari Surabaya langsung ke Jeddah atau ke Madinah. Pilihannya dua, nanti sesuai paketnya. Jadi tidak transit ke negara-negara lain, bukan. Kecuali nanti paket Turki. Ada yang mau umroh plus Turki. Ke Turki dulu baru ke umroh. Ini jamaah kita sekarang baru dari Turki, selesai ke Turki, sekarang posisi ada di Madinah. Kemudian yang ketiga, selain ini adalah hotel nih Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Untuk mengetahui brosur itu apa? Pertama,
tanggal, kedua pesawat, ketiga hotel. Hotelnya ini harus jelas, bintang berapa. Dan kebetulan alhamdulillah rata-rata yang umroh itu yang usia lucu-lucunya nggih. Usia lucu-lucunya. Artinya kakinya ini kaki yang sedang lucu-lucunya nggih. Jadi kita pilihkan hotel yang dekat, boten jauh-jauh. Dengan harapan apa? Dengan harapan ibadahnya bisa maksimal. Contoh misalnya paket VIP, ya. Kalau kita ada paket VIP, ini kan ada paket hemat, promo, VIP. VIP itu misalnya di sini adalah hotel kita, maka masjidnya ini di kebun depan ini. Ya. Tapi kalau paket lain, ya, ada paket promo dan hemat, itu jalan kakinya kurang lebih 4 sampai 5 menit dari hotel menuju masjid. Harapannya apa? Kenapa kita jelaskan di awal? Karena Pak, kalau jenengan itu ibadahnya, hotelnya dekat, otomatis bolak-balik ke masjid kan? Padahal ya, pahalanya sholat sekali di Masjid Nabawi itu pahalanya sama dengan 1000 kali daripada sholat di masjid lain. Ayo jenengan 1 bulan, ada enggak 1000 kali jamaah? Enggak ada. Itu sekali saja sholat di Masjid Nabawi bisa pahalanya 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram pahalanya bisa 100.000 kali. Artinya apa? Hotel dekat itu akan menunjang ibadah panjenengan. Jangan tergiur harga yang di luar kewajaran, tapi hotelnya ke masjid masih naik bis. Kalau naik bis, jenengan sregep ke masjid apa mboten? Pahala iming-iming pahala dari Allah 1000 kali sama 100.000 kali ini hilang apa mboten? Jadi cari, kita mulai pakai VIP, promo, hemat itu semuanya ring 1. Ring 1 itu dalam artian jarak yang paling dekat. Hotel-hotel yang paling dekat dengan Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Ya. Dan abah saya selaku pendiri dari An-Nur, ini kalau panjenengan pirsa, nah ini yang ada brewoknya niku nggih. Niki abah kula. Jadi apa namanya? Saya posisinya adalah cabang di Jember. Yang mana kantor pusatnya ini bukan orang lain. Ya, kantor pusatnya ini bukan orang yang tidak saya kenal. Kantor pusatnya adalah di Surabaya yang mana abah kula piyambak. Nggih. Yang kedua adalah berdasarkan pesantren nggih Bapak Ibu. Kalau berdasarkan pesantren, misalnya kalau ada travel yang kontraknya tuh kantornya di Ruko. Ruko itu biasanya kontrak apa mboten? Kontrak. Kalau kontraknya habis, ada enggak resiko kabur? Ada. Kalau travelnya ini didasari pesantren, jenengan pernah kepireng, pernah dengar pesantren terus kabur ngono? Mboten. Mau kabur kemana? Ada santrinya, ada yayanya mau kabur kemana? Nggih, mateng nggih. Jadi travelnya harus jelas. Nggih. Lanjut. Loh, terus itu kan di Surabaya, di Jember di mana? Di Jember alhamdulillah kita ada 2, ya. Yang pertama di Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq, nggih. Kebetulan saya ini cuman penjaga gawang Bapak Ibu, nggih. Penjaga gawang karena itu pondok dari sudah generasi ketiga dari suami, jadi mbahnya suami itu pun mbahnya Zainab Siddiq itu. Dan sekarang yang mendapatkan amanah suami. Jadi di situ kita juga ada layanan haji umroh. Jadi kalau ke Jember ke Talangsari. Mungkin Bapak Ibu curah nongko ini kalau ke Jember kemana? Ke Toko Jadi nggih. Nggih, dekat dengan Toko Jadi, nggih, di situ. Terus kalau di satunya lagi di Darussolah, di Pondok Pesantren Darussolah, nggih. Mungkin jenengan bingung Darussolah mana? Mungkin pernah dengar Gus Yus, nggih. Itu pamanda dari pamanda dari suami saya, nggih. Jadi kita juga ada kantor di situ. Jadi mau kabur kemana Bapak Ibu? Nggih, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Allah nggih melayani tamu Allah ila yaumil akhir. Nah, selanjutnya ini yang dari brosur umroh, jenengan sudah paham ada tanggal, ada pesawat, ada hotel, ada kejelasan travel. Nah, di sini Bapak Ibu, nggih, ada yang warna oranye itu kan tanggal nggih.
paket 9 hari, 12 hari, 16 hari, 13 hari. Maksudnya gimana? Maksudnya begini Bapak Ibu. Nah, ini namanya rundown. Rundown itu jadwal. Jadi panjenengan kalau mau ambil 9 hari atau 12 atau 13 atau 16 hari, kami sudah punya jadwalnya, Bu. Kami sudah punya jadwalnya. Hari pertama itu ngapain? Ini kebetulan PowerPoint-nya yang 2019. Nanti kalau mau saya bisa share yang 2022 nanti 2023 ya. Yun sewu, ini adalah tanggal keberangkatan. Pertama ngapain? Ke Bandara Juanda ya. Kemudian langsung Surabaya ke Madinah. Kemudian hari berikutnya ngapain? Hari berikutnya, jadi ini panjenengan pirsani, berangkatnya ini jam 3 pagi ya. Sudah nyampe ke Madinah jam 3 sore. Jadi tidak pakai transit yang saya maksud itu tadi. Dari Surabaya loh ya ukurannya, bukan dari Jember. Kalau dari Jember ke Surabaya ya 4 sampai 5 jam kan, nggih. Karena di sini kenapa kok nggak berangkat dari Jember? Ya nanti kita dampingi yang dari Jember. Hanya saja bandaranya Jember ini kan belum bisa langsung ke Madinah. Itu loh masalahnya, nggih. Jadi kita harus ke Surabaya dulu, ke Bandara Juanda. Bandara Juanda jam 3 sore, nyampe Madinah itu jam 3 pagi di Juanda. Jam 3 sore sudah nyampe ke Madinah. Nggih. Langsung dapat hotel dan seterusnya. Jamaah biasanya maghrib isaknya itu di Madinah, di pelataran Nabawi. Kemudian langsung qiyamul lail, paginya langsung ya ziarah ke makam Baqi, ke Raudhah, ke Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Ghamamah, masjid yang awan ya. Kemudian ada sholat duha dan seterusnya. Ini per hari kita sudah bikin jadwal Bapak Ibu. Jadi panjenengan perjalanannya itu sudah kami atur sedemikian rupa supaya tidak ada waktu yang terbuang sia-sia selain untuk ibadah. Ya, andaikan diajak ziarah pun yang sifatnya jalan-jalan itu pun masih dalam kerangka ibadah. Karena ziarah ke pesaraiannya para syuhada, para sahabat, paman Nabi Sayyidina Hamzah ya. Kemudian Sayyidina Abbas, jalan-jalannya itu juga dalam rangka ibadah. Jelas hari-harinya itu jelas semuanya. Berapa hari? Ya 9 hari, berapa hari itu jelas semuanya ya. Jadi kalau misalnya panjenengan ada yang memang bertugas sebagai abdi negara, PNS yang cutinya nggak bisa sewaktu-waktu dan jumlah cuti harinya sedikit, bisa ambil yang 9 hari. Panjenengan yang misalnya tidak terikat dinas, yang misalnya sehari-hari bisnis di sawah, di mana kan tidak terikat dinas, bisa ambil yang 16 hari, tergantung kebutuhan. Dan setiap bulan kita itu banyak tanggal Bapak Ibu, banyak pilihan tanggal. Sebulan ada 3 sampai 5 pemberangkatan. Jadi tiap bulan itu kita memberangkatkan jamaah minimal itu 3 kali. Ngapunten. Yang sekarang ini kita tuh ada 5 rombongan yang berangkat 30 Januari ya, yang berangkat 19 Januari itu sudah mau landing sekarang. Sudah mau landing. Yang berangkat tanggal 30 Januari itu sekarang juga mau landing ya. Terus yang berangkat tanggal 4 Februari sekarang di Mekah, dan suami saya yang sekarang berangkat tanggal 6 Februari juga masih di Mekah, masih umroh. Kemudian yang berangkat 6 Februari plus Turki sekarang juga masih di Mekah. Jadi alhamdulillah kita diberi kesempatan Allah melayani beberapa rombongan umroh. Jadi jenengan, wah saya pengen bulan Maret tapi saya nggak bisa tanggal 6. Yo tenang aja, ada tanggal 9 ya, seperti itu. Jadi fleksibel, jenengan mau milih tanggal berapa itu. Kemudian ya ini jadwalnya, kemudian pesawatnya, kemudian ini hotelnya. Di hotel itu bagaimana Bapak Ibu? Kalau VIP, itu biasanya kita 0 km yang seperti saya ceritakan tadi ya. Kalau reguler itu jaraknya kurang lebih 2
2 menit. Kalau hemat atau promo kurang lebih 6 menit di Mekahnya, 2 menit di Madinahnya. Kemudian catering, saya di sana rewel makannya, saya nggak bisa itu makan keju-kejuan, saya nggak bisa itu makan apa. Tenang Bapak Ibu, catering yang kerjasama dengan An-Nur adalah menu Indonesia. Jadi sudah disesuaikan dengan lidah-lidah kearifan lokal kita. Okay? Jadi cateringnya seperti itu. Kalau yang VIP, variasi lagi, menu internasional ada, menu nasional juga ada. Dan kamar hotel tentu insya Allah nyaman ya, insya Allah menjadi kamar yang barokah. Saya pengen berangkat dengan suami saya berdua aja, bisa Ibu ambil paket yang berdua yang warna kuning ini. Saya mau berangkat dengan suami saya dan anak saya 1, ambil sekamar yang bertiga. Saya punya anak 2, terus saya dengan suami saya bisa sekamar berempat, seperti itu. Baik, insya Allah akan apa? Baik, di sana pasti dimuliakan Allah. Gampang, delalah, kok hotelnya enak, kok ini, gampang gitu ya. Jadi bimbingan kita itu menyeluruh Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau di tempat lain itu misalnya manasiknya cuma 3 jam di hotel atau di balai, di mana itu kira-kira 2 jam 3 jam manasiknya. Manasik itu apa? Ilmu tentang apa yang harus kita lakukan selama umroh atau ilmu yang apa harus kita lakukan selama haji. Kalau di An-Nur manasiknya itu jam 9 pagi sampai jam 3 sore selama 2 hari. Lamuai diajari betul-betul supaya uang yang panjenengan keluarkan ini ya tidak sia-sia. Ilmu ibadahnya itu mantep. Waktunya saya bisa sholat jenazah, saya bisa maksimal sholat rawatib, saya bisa ini, itu diajarkan semua Bapak Ibu. Jadi insya Allah secara bimbingan kita juga ada tanggung jawab akhirat, sehingga bimbingannya mulai sebelum pre itu maksudnya sebelum Bapak Ibu. Sebelum ini saya bacakan. Manasiknya 2 kali 7 jam, teori dan praktek. Ya, ini yang bimbingan sebelum. Manasik haji, kalau mau haji reguler bersama An-Nur, manasiknya berapa kali Bapak Ibu? 18 kali. Ada KBIH yang seperti itu Bapak Ibu? Ada. Manasiknya 18 hari, 18 kali. Jadi 18 kali itu dibagi dari 1 minggu seperti itu. Kali 7. Jadi ke sana itu bukan seperti rekreasi, tapi benar-benar bismillah, ibadah, menghapus dosa, harapnya Allah, seperti itu. Kemudian disertai buku manasik. Alhamdulillah kita juga ada bukunya sendiri Bapak Ibu. Ada anak bukunya Mbak. Bukunya di sini. Ya, kita ada kurikulumnya sendiri Bapak Ibu. Jadi insya Allah. Jadi kita juga ada kurikulumnya sendiri. Ini kita ada buku manasiknya, sehingga panjenengan misalnya di rumah sudah daftar untuk berangkat bulan Maret misalnya. Amin, ngoten lho. Amin ya. Misalnya berangkat mau bulan Maret, ya. Ini kita sudah kasih bukunya. Jadi mau tidur, ibu-ibu enggak tiktokan. Buka ini, ya. Buka ini. Waduh, aku kok namanya baju ihram ku ya apa ya? Ada semua di sini Bapak Ibu. Putaran pertama baca apa ya? Ada semua di sini. Ini juga ada buku kalungnya. Jadi putaran pertama sa'i, putaran kedua tawaf, itu ada semua doanya. Kita ada kurikulumnya, ya. Terus kemudian kurikulumnya itu sudah disarikan dari Quran, hadis dan ijazah dari para ulama Indonesia maupun Timur Tengah, ya. Kemudian kita juga ada jamaah duha yang mulai dan seterusnya. Nah, waktu di sana itu kan bimbingan sebelum berangkat. Yang waktu berangkat bimbingannya seperti apa? Waktu berangkat itu bimbingannya 1, ya. Kita diantar oleh pembimbing sejak dari Indonesia. Katakanlah jenengan misalnya satu ruangan ini berangkat semua tanggal 9 Maret ya. Misalnya, amin. Maka tanggal 9 dari Indonesia kami sudah menyiapkan 1 pembimbing buat panjenengan. Kalau 2 bus ya berarti 2
pembimbing. Nah, itu sudah ada. Nanti begitu pesawatnya mendarat, nyampe bandara, langsung ada kru kami yang ngurus kopernya panjenengan. Langsung masuk hotel, jenengan nggak otong-otong koper gini. Kok bisa nggak kuat ngangkat koper. Tenang, ada timnya. Koper celing depan kamar panjenengan semua. Ya. Terus di sana juga ada namanya mutawif, Bapak Ibu. Jenengan akan didampingi dengan mutawif. Mutawif itu apa? Tour guide atau apa ya istilahnya? Apa bahasa Indonesia? Tour guide itu pemandu di sana, pemandu yang Mas, aku terno boleh atine unta. Siap? Ya. Mas, aku terno ini ngantarkan ibadahnya panjenengan ada. Dari sisi bimbingan dari sisi bimbingan agama itu pembimbingan dari Indonesia. Nyun sewu. Siapa pembimbing dari Jember yang pernah berangkat dengan An-Nur? Nyun sewu. Jenengan mesti kenal Gus Firjon nggih. Siapa itu? Bahkan Bupati alhamdulillah pernah membimbing jamaah umroh An-Nur. Nggih. Kemudian mungkin panjenengan pernah pirsa Yai Hamid Al-Azhar mana? Sanes niku lho. Tegal Besar lurus itu Sumber Sari, apa itu? Al-Azhar itu juga pernah, Kemudian Gus Mama Riyadhus Shalihin juga pernah, Jadi putranya cucunya Yai Hamid Pasuruan, Gus Muhammad juga pernah. Jadi kita milih pembimbing itu yang benar-benar paham agama, Bapak Ibu. Bukan syukur sak ketemu nih boten, kita nyari yang benar-benar bisa bimbing panjenengan secara agama. Itu yang pembimbing dari Indonesia. Kemudian berikutnya adalah tour leader kita atau tour guide kita, Bapak Ibu, semuanya itu sudah tersertifikasi. Sertifikasi itu kan berprofesi, gitu loh. Jadi kita tersertifikasi semua tour leader dan tour guide-nya. Nah, setelah itu apa? Nah, kalau alumni itu bimbingannya bagaimana? Itu ada majelis silaturahim para alumni lewat jamaah duha, jamaah wakafah, jamaah seterusnya yang saya terangkan tadi. Jadi bimbingannya itu sebelum, waktunya, dan setelahnya. Ini manasik di An-Nur itu seperti ini, Bapak Ibu. Kalau yang di Jember ada dua pilihan, jenengan mau manasik di Surabaya atau mau manasik di Jember, monggo kerso. Biasanya saya nggak mau jauh-jauh, saya di Jember aja. Nanti manasiknya insya Allah di Masjid Darussolah. Kalau jenengan, saya maunya manasik di Surabaya karena saya mau ketemu dengan teman-teman yang sepemberangkatannya saya. Karena kan kita cabangnya banyak nih Ibu, ada yang dari Surabaya, Lamongan, Gresik, Tuban dan seterusnya. Jadi jenengan pengen ketemu teman-teman sepemberangkatan, dia bisa manasik ke Surabaya, gratis. Ada penginapannya juga, Bapak Ibu. Penginapannya ini. Monggo nanti tanya sama Ustazah Iis karena pernah ke sana menyaksikan langsung penginapan untuk para jamaah yang dari luar kota. Buat apa sih penginapannya? Gini misalnya. Jenengan mau berangkat 9 Maret ya. Dari Jember ini berangkat jam berapa? Hari apa? 9 Maret kan harus sudah di Juanda. Maka hari apa saya harus ke Surabaya? Lebih enak sehari sebelumnya, tanggal 8. Ngapain tanggal 8? Supaya badan ini enggak capek, berangkat itu sudah fit. Jadi kita siapkan penginapan gratis khususon ila jamaah An-Nur ya, ada penginapan gratis. Jadi dari Surabaya Jember biar transit istirahat sebentar di An-Nur, kemudian langsung diantar ke bandara seperti itu. Nah, ini yang menjadi poin supaya panjenengan tidak ragu ya. Upaya An-Nur itu gimana? Usahanya An-Nur itu supaya dapat izin itu seperti apa? Satu, kita izin ya. Setelah mendapatkan izin, kita tuh biasanya apa? Akreditasi. Kita per
setahun sekali itu ada akreditasi swasta. Per 2 tahun sekali ada akreditasi dari Kemenak. Ya. Alhamdulillah atas izin Allah, Kepala Kemenak Jawa Timur Bapak Husnul Marom itu juga menjadi jamaah An-Nur. Jadi Kepala Kemenaknya sendiri level Jawa Timur itu sudah gabung bersama An-Nur, Bapak Ibu. Oke. Kemudian sertifikasi yang saya bilang tadi, pembimbingnya apa itu juga tersertifikasi dan ada audit berkala keuangan perusahaan dan seterusnya. Ini izin resminya panjenengan bisa ke simpu.kemenak.go.id. Nanti nyari, kalau nyari An-Nur enggak ketemu karena PT-nya adalah PT Nur Haromain. Kalau KBIH-nya KBIH An-Nur. Ini bisa di laman Kemenak PT Nur Haromain seperti ini, izinnya sudah ada ya. Dan itu diupdate terus per 3 tahun Ibu Bapak ya. Kemudian izin haji khususnya ini kita juga sudah ada izin haji khusus ya, bisa diakses di simpu.kemenak.go.id. Kemudian untuk apa namanya ini izin dokumen izin KBIH-nya ya, kami lampirkan bahwa kami bawa itu kopiannya. Kalau jenengan pengen pirsa kita bawa izin-izinnya. Izin pemerintah Kota Surabaya, Dinas Pariwisata juga ada. Izin ini siapa yang mengeluarkan sertifikat Kemenak? Okay. Jadi sesuai pasal 3 tahun 2019 ayat B menyebutkan penyelenggaraan ibadah dan haji umroh itu mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah dan haji dan umroh. Sekarang itu tidak bisa sembarangan bimbing haji umroh, harus ada sertifikatnya. Ini juga dari asosiasi atau perkumpulan travel se-Indonesia kita juga ada izinnya ya, kita ikut ampuri. Nah ini seperti ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kebetulan Abang Abu Bakar ini menjadi Ketua FK KBIHU Surabaya dan Ketua FK KBIHU Jawa Timur. Jadi KBIH se-Jawa Timur ini ada perkumpulannya namanya FK KBIHU dan ketuanya adalah Abang Abu Bakar Asgaf sendiri. Jadi apa sih kata jamaah tentang An-Nur? Kita juga sering ya tanya ke Bapak Ibu yang sudah ikut haji dan umroh dengan An-Nur, itu kita tanya lewat selebaran Google Form, itu kita tanya ya, jenengan suka enggak sama An-Nur? Tuh jawabannya ini. Sering dikasih ijazah doa-doa khusus hajat dunia akhirat. Bawahnya mudah dipahami. Ini bukan saya yang ngetik, ini dari selebaran Google Form yang dikirim ke jamaah. Seperti itu. Ya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Monggo panjenengan kalau ada Instagram, kemudian ada Facebook atau TikTok atau YouTube, bisa cari di sini KBIHU An-Nur atau nama saya Riza Basya, karena info-info saya update di situ. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ustadzah Iis. Terima kasih kami haturkan kepada narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Kalau sampai mereka sedikit gini. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat dan dapat menjadikan kita sadar bahwa orang yang dipanggil oleh Allah niku nggih Bapak Ibu adalah orang-orang yang berniat, berusaha dan yakin bahwa akan dipanggil ke Baitullah. Karena sering kita jumpai Bapak Ibu, banyak orang di luar sana yang dalam tanda kutip niku beruang, tapi Allah belum mentakdirkannya untuk bisa sampai ke Baitullah. Begitupun sebaliknya, banyak orang di luar sana yang hidupnya sederhana, tapi Allah takdirkan untuk bisa sampai ke Baitullah. Mungkin dari sini Bapak dan Ibu sekalian memiliki pertanyaan atau unek-unek seputar
haji dan umroh yang ingin disampaikan kepada kami. Monggo kami haturkan siapa yang ingin bertanya. Mohon diajukan tangan nggih. Kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu. Atas nama sinten? Ibu sinten? Nama saya Ibu Suni dari Andorejo. Kami mohon penjelasannya untuk biaya yang ini Mbak, yang 5.000 itu gimana? Penjelasannya. Biaya DP. Oh, DP. Yang haji atau umroh? Umrohnya. Haji. Umrohnya. Umroh. Oh, yes. Mohon penjelasannya. Yang 5.000 US dollar niku nggih. Oh, nggih. Iki haji, Bu. Haji, Bu. Ya, Nggih. mohon Sampun dijelaskan. niku. Ya, itu mohon dijelaskan Oh, gimana. nggih. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu sinten? Ibu Suni. Nggih. Nggih. Monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagus sekali pertanyaannya Bu Suni dari Desa Andorejo. Izinkan saya menjawab yang panjenengan tanyakan. Nah, ini Bapak Ibu, haji furoda. Haji khusus ya. Ada haji khusus, ada haji furoda. Haji khusus itu apa sih, Bu? Haji khusus itu adalah jawaban dari kegelisahan jamaah yang harus antri puluhan tahun untuk mendaftarkan haji reguler. Haji yang saya sampaikan tadi ada 3, haji khusus, reguler, dan furoda. Haji khusus ini adalah salah satu langkah percepatan daripada nunggu 35 tahun. Maka haji khusus ini antriannya hanya 7-8 tahun saja. Kebetulan di 11 Januari kami ada rezeki, kebetulan saya ya, ini daftar haji khusus. Daftar haji khusus untuk mendampingi jamaah-jamaah kami yang sudah mendaftarkan haji khusus. Kemarin ada jamaah dari mana ini namanya? Dari Jember, dari Kaliurang Jember bersama suaminya itu daftar haji khusus juga. Nah, ini 5.000 ini 4.500 kalau haji khusus tuh 4.500 DP-nya. 4.500 nopo dolar. Dolar niku berarti kan harus dikalikan kurs rupiah nggih. Kurs rupiahnya itu kira lebih 15 ribuan Ibu Suni, naik turun sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Jadi 15 ribuan itu dikalikan dengan 4.500 kalau haji khusus atau 5.000 US dollar kalau haji furoda. Itu DP-nya saja. Lah, kita dapat apa dengan DP segitu? Biasanya nggih ngapunten, yang gabung dengan kami itu biasanya ambil haji khusus tuh biasanya habis jual sawah, jual kebun, jual rumah. Itu biasanya uangnya digunakan untuk daftar haji khusus karena secara akal rata-rata yang daftar itu umur 40-50 tahunan itu ya. Reken kalau daftar haji reguler 35 tahun nggak nyocok usianya, nggak tahu duluan hajinya apa malaikat Israilnya, kurang paham. Jadi jadi dia wis ono sawah tak dolai, saya jual saja, saya jadikan DP haji khusus. Antriannya 7-8 tahun. Dapat apa? Uangnya disetorkan kemana? Ke bank, rekeningnya travel yang langsung ditransfer ke Kemenak. Ini buktinya Bapak Ibu. Ya karena saya daftarnya di sini ya. Ini sudah menikah, ini nanti 4.000 dolar. 500-nya mana? Untuk 500 dolarnya itu safe deposit untuk travel jaminan ke Kemenak. Jadi 4.000-nya itu langsung masuk Kemenak, 500-nya depositnya travel ke Kemenak, 4.500. Kalau dirupiahkan berapa? DP 4.500 haji khusus itu dirupiahkan kurang lebih 6.700-an, hampir 70 juta. Uang dari mana? Allah Maha Kaya. Bismillah. Nggih. Pripun? Itu DP-nya. Pelunasannya itu kurang lebih adalah haji khusus di angka hampir 200. Jadi dikurangi 70 berarti 130-an. Nggih. Itu. Jadi ngapunten. Saya kan tadi cerita nggih. Saya dari bayi itu sudah
apa namanya? Buatan artinya ngelihat orang tua saya itu melayani tamunya Allah. Itu dari berbagai lapisan masyarakat Bapak Ibu. Buatan hanya dari yang agniya mawon, yang secara kasat mata rekeningnya tebel mawon. Banyak sekali kasus bahwa yang tampaknya biasa-biasa itu ya, rekeningnya kayaknya biasa-biasa dimampukan haji 2 kali 3 kali bisa loh. Saestu saya ndak goro, ndak bohong saya. Ya. Dari mana? Ya karena ini batin. Wah, larangnya. Nah, larang temen. Wah, murah. Bismillah, mampu. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Dan seterusnya. Allah Maha Kaya. Dari mana? Sulapan saestu. Ya. Niat baik ke Baitullah itu jangan ditunda. Kalau hanya angan-angan, kepingin itu lama apanya? Tercapainya. Tapi kalau bismillah, saya ada uang 100.000, bismillah, daftar umroh 100.000, nanti dari mana uangnya? Nantilah ada aja. Bo sapi ini payu, bo mbak payu. Amanya, saya itu tuh, bo panen, bo apa? Nggih, saya itu. Nggih. Jadi yakin dulu sama Allah, bismillah. Banyak sekali kasus seperti itu. Jadi jualan kopi pinggir jalan, terus warungnya sampai ambrak gitu ya. Tapi haji 2 kali 3 kali ada di kami. Ya, nggak bisa diakal. Sing suwo gini masih ala angling dharma, gorong budal itu ya ono loh. Ya. Jadi apa namanya? Jangan diakal. Bab haji dan umroh jangan diakal. Saestu, nggih. Haji furoda juga sama Ibu. Haji furoda itu haji yang tanpa antri. Haji tanpa antri itu maksudnya apa? Kalau haji reguler antriannya kurang lebih 35 tahun per Februari ini. Bisa jadi kalau haji reguler per Juni nanti sudah 37 tahun bisa antriannya. Nah, haji khusus per Januari kemarin saya masih 7 tahun antriannya. Haji furoda tidak pakai antrian. Haji furoda itu jenengan daftar sekarang bulan ini, insya Allah biidznillah Dzulhijjah nanti ini 2023 Dzulhijjah nanti insya Allah sudah berangkat. Tapi ya gitu. Nggih. Insya Allah itu kurang lebih 250 sampai 280-an. Nggih. Total. Nggih. Nggak apa-apa. Yang penting azamnya kuat dulu. Ini mau tanya Nak ya, masalah paket umroh aja. Dengan harga yang 23 Maret dengan 13 hari dengan harga 36 juta. Itu sudah dengan paspor apa sudah lengkap apa belum? Maksudnya sudah 36 juta ini sudah komplit atau belum? Mohon dijelaskan. Oke. Matur nuwun untuk Ibu Wardi. Matur nuwun Ibu Wardi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan to the point yang langsung ya. Ibu-ibu paling ahli masalah hitung-hitungan memang gitu. Oke. Jadi 36 ini apa nggih? 36 ini pertama sudah meliputi tiket pesawat, visa, airport tax handling, pokoknya ini dengan yang tidak termasuk paspor. Paspor itu biayanya berapa? Saya menyarankan tidak pakai calo kalau panjenengan tidak sibuk. Kalau nggak pakai calo biayanya tidak sampai 400.000. Ya. Tapi kalau pakai calo karena jenengan repot pakai calo itu kurang lebih 1 juta. Bukan kita loh calonya nggih. Nanti kita cuma menghubungkan ke pihak ketiga. Nggih. Seluruhnya nggih, saya. Nggih, jadi 36 ini masih nambah apa kalau Bu Wardi mau daftar itu ya? Masih nambah apa? 1 nambah paspor. Kalau jenengan sudah punya paspor enggak perlu. Paspor yang sudah masih berlaku enggak perlu. Tapi kalau baru pertama kali keluar negeri harus pakai paspor, yaitu kurang lebih yang saya ceritakan tadi tidak sampai 400.000 untuk paspor. Kedua, yang tidak termasuk adalah ya sangunya jenengan piyambak ke sana. Untuk dana oleh-oleh itu tidak termasuk ya. Kemudian bagasi, kalau kopernya mana? Kopernya dari kita kan nyon sewu, itu 1
koper cantik warna Tosca itu satu, ya. Kalau paket VIP nanti tambah ada satu tas lagi, tas kabin, ya. Tapi kalau jenengan nanti nambah lagi kopernya kok jadi 5, oh masya Allah, matur nuwun. Matur nuwun. Ini kopernya, ya. Untuk paket VIP ini kopernya, ya. Jadi nanti yang paket reguler sama itu kopernya ukurannya sama tapi warnanya sama tapi beda model, nggih. Terus kemudian apalagi ini dana pengantaran dan penjemputan dari Jember ke Surabaya. Itu kita biasanya pakai opsi begini Bapak Ibu. Satu, kalau jenengan ada kendaraan sendiri atau putra-putrinya mau jemput, mau ngantar, ya sudah bayar 36 plus paspor ini saja. Oke. Tapi kalau jenengan, oh saya tidak ada yang jemput, ya saya mau tak pasrahkan ke travel, ya dipasrahkan ke Anur saja. Kita kasih 2 pilihan. Jenengan mau kita sewakan mobil travel itu, ya kalau ada barengannya kan lebih ringan. Atau jenengan mau kita naikkan kereta. Nah itu mana yang paling nyaman untuk jenengan, ya. Kalau misalnya ada barengannya, nggak mau naik kereta, naik mobil travel, kita sewakan travel antar kota itu, ya, atau itu. Jadi biayanya itu saja. Ini sudah nggak ada plus itu, nggak ada S36 ini tambah paspor, ya PP, PP Jember Surabayanya, Nah kalau sangu ya sangu sendiri ya Bapak Ibu sepakat mosok saya yang nyangoni. belum makomnya saya nyangoni jenengan yang nyangoni saya. Ya, terus over bagasi itu yang tidak ini. Jadi tidak ada tarikan ABCD. Dan ini Bapak Ibu yang perlu dipahami, akad itu kan harus jelas. Saya paparkan ke jenengan biar tidak gumun di belakang. NB, tulisan bawah kecil ini, harga dan jadwal sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti regulasi yang berlaku. Saya paparkan di depan, ya. Kalau Rasulullah itu kan mengajarkan kita itu harus jujur, tidak boleh mendolmuri. Haji umroh itu urusannya bukan dengan Anur saja. Haji umroh itu urusannya dengan siapa Bapak Ibu? Pemerintah Saudi, ya. Kedua pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia itu ngikut apa yang jadi kebijakan Saudi. Jenengan pirsa nggih pemerintah Saudi itu seperti apa? Ngapunten, kardiman nggih. Sak-desaknya harga naik. Maka yang menaikkan bukan Anur, yang menaikkan adalah semata-mata dari kebijakan. Dan kami tidak mungkin itu jenengan bisa akses. Misal ini jarang terjadi tapi pernah. Jarang terjadi tapi pernah. Kok tiba-tiba brosurnya 36 moro-moro jadi 37. Itu yang naikkan sanes Anur, yang naikkan bisa jadi maskapai. Nanti jenengan bisa cek sendiri apakah Anur yang bermain harga atau dari maskapai. Jenengan bisa cek sendiri nanti. Kita fair ke jamaah itu, ya. Jadi tidak ada pungutan lain selain paspor dan pemberangkatan. Monggo untuk Ibu Wardi diparingi voucher. Sangat bersyukur ada sosialisasi seperti ini, sangat bersyukur karena tidak ada, katanya orang Madura itu tak mele pohong ide dem tanah, ndak beli telo ning jero lemah, gak ketok. Pernah ada satu pengalaman di keluarga kami. Saya yakin meskipun pemerintah Arab Saudi itu menaikkan, insya Allah tidak terlalu jauh, ya paling tidak kisaran antara 1 juta sampai 1.500.000. Tetapi berbeda, kami punya pengalaman kapan hari keluarga kami umroh yang semula itu 35 kemudian jadi 41. Wah itu luar biasa. Ya ini tidak ghibah, tidak ghibah. Ya makanya di awal betul-betul dijelaskan dari 35 sampai ke 41 itu berarti 6 juta. Ini ada kekhawatiran. Tapi mudah-mudahan yang An-Nur ini nanti kalau tuh pun ada perubahan tidak tinggi. Terus pertanyaan kami, perubahan
paket perubahan harga itu kan jauh sebelumnya insya Allah disampaikan. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, sekali pertanyaan dari beliau, untuk terkait dengan harga. Harga itu ngapunten, saya harus buka rahasia perusahaan. Jadi pertama, komponen harga umroh. Apa saja sih faktor yang menentukan harga umroh? Seperti yang saya jelaskan tadi, travel umroh itu berkaitan dengan banyak pihak. Pihak pertama yaitu dengan pemerintah Saudi. Kaitan apa? Kaitan izin masuk ke negaranya berupa visa. Ya. Kedua, kaitan dengan hotel. Hotel mana? Hotel di Saudi. Keempat, berkaitan dengan akomodasi. Akomodasi itu bis-bisnya panjenengan nanti yang ada di Saudi. Keempat, catering yang berkaitan dengan di Saudi. Kelima, pesawat. Nah ini, pesawat ini pemerintah sendiri, Pak Jokowi sendiri ini belum mampu menekan tiket pesawat. Jadi yang paling mahal, kenapa angka ini sampai 36? Ngapunten, yang paling mahal itu adalah tiket pesawat. Dan pandemi kemarin, dari pandemi itu, sebelum pandemi itu harganya itu masih paling murah itu ada 22-an itu ada. Sebelum pandemi. Setelah pandemi itu berarti boleh terbang apa mboten Bapak Ibu? Mboten. Pesawatnya ngapain Bapak Ibu? Nganggur. Pesawat kalau nganggur, niku karaten apa perlu diservis apa mboten Bapak Ibu? Perlu diservis. Boten banyak pesen apa mboten Bapak Ibu? Sepole, ya. Jadi akhirnya diapakan? Diservis, butuh banyak. Servis pesawat enggak kayak servis sepeda motor nggih. Butuh uang banyak. Akhirnya itu naik berkali-kali lipat. Dan kami mengalami ada kenaikan di situ. Kita sudah kasih tahu jamaah harga sekian, ya. Ternyata dari pesawat naiknya bukan berkali lipat, naik yang lumayan. Kalau tidak salah itu angka 2 sampai 3 jutaan. Ya kita paparkan, jauh hari kita paparkan. Begitu ada kebijakan itu nyun sewu apa Hobir. Jadi dari awal pengumuman dari maskapai, kita mestinya dapat email dari maskapai. Dear partner, itu biasanya gitu. Ini ada kenaikan begini. Itu kita sampaikan. Begitu pengumuman masuk, kita rapatkan, email masuk kita rapatkan, langsung kita konfirmasikan ke jamaah. Jamaah, paket yang panjenengan ambil itu naik sekian, jenengan kerso napa mboten. Kita tawarkan di awal. Jadi kita tidak langsung, wah naik, mana. Bukan seperti itu, kita tawarkan, naik segini, jenengan siap napa mboten, gitu. Jadi kita telponi satu-satu, biasanya seperti itu. Dan itu kita biasanya kasih tahu pengumumannya. Pengumuman entah itu dari Ampuri itu Asosiasi Muslim Pengusaha Haji dan Umroh Indonesia. Itu yang travel umroh itu tergabung dalam Ampuri, itu ada edarannya biasanya naik atau enggak. Dan jenengan pasti bisa ngecek berita haji umroh, jenengan pasti bisa ngecek informasi banyak dari Google, dari mana, dari TikTok, dari mana, itu pasti banyak. Apakah yang mengalami ini Anur saja atau semua travel, gitu loh. Okay. Jadi kayak pertiketan kemarin yang ngalami ini bukan Anur saja, tapi pesawat sedunia, bukan hanya Indonesia, sedunia. Jadi kalaupun ada kenaikan, misalnya itu tidak dari Anur lah ya, travel lain jangan mau dinaikkan, jangan mesti bisa ngecek apakah itu juga dialami oleh travel yang lain. Ngoten. Ini sampai buka-bukaan dengan panjenengan semua yang tersayang warga Curah Nongko ini, sampai buka-bukaan. Nggak seperti anak zaman sekarang bilangnya gimana? Buka Siti jos. Kalau saya nggak buka wake wes buka-bukaan rahasia perusahaan dipaparkan. Ngaten nggih Abah Hobir, mudah-mudahan menjadi hal yang bisa dipahami kita bersama. Diaturkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah bisa untuk memperoleh paspor itu secara kolektif?
Yang kedua, apabila sudah mendaftar dan uang sudah kita bayarkan, kemudian ada kenaikan. Setelah itu orang itu merasa keberatan atau tidak mampu. Bagaimana uang yang sudah disetorkan kembali seluruhnya atau mungkin ada biaya-biaya yang lain? Itu saja kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji, ini hawanya hawa sudah merasa naik semuanya. Saya pengen ada pertanyaan, kalau turun gimana? Mudah-mudahan tidak naik terus-terusan, mudah-mudahan harganya minimal stabil lah. Yang pertama, apakah paspor itu bisa kolektif? Insya Allah bisa. Yang penting datanya itu lengkap. KTP, nama di KTP dan nama di KK itu cucok marucok ya. Jadi kadang satu huruf aja berbeda itu bisa ini. Tapi insya Allah dari Bapak Kepala Desa, Bapak Imam Fadilah juga sudah memfasilitasi panjenengan ya. Ada kemudahan mengurus dokumen. Jadi kolektif bisa. Pertanyaan kedua adalah bagaimana jika kalau mau tiba-tiba naik, uangnya sudah masuk tapi yang bersangkutan tidak mampu atau menambah, tidak mampu menambah, bagaimana? Ya kita serahkan. Di awal kita serahkan. Makanya tadi menyambung ke pertanyaan sebelumnya, kalau naik kan kita hubungi satu-satu. Ibu, Bapak, ini biayanya ada kenaikan. Nah, jenengan kerso nambah atau pindah paket atau pripun. Jadi kita tawarkan. Sifatnya adalah kita tawarkan. Apakah bisa uangnya diambil? Bisa, ya. Tapi ya tentu ada batas harinya, nih. Jadi jangan pas besok tanggalnya hari ini dibatalkan. Ya tidak bisa, ya. Jadi ada batas harinya, paling tidak setidaknya itu 4 minggu sampai 3 minggu sebelumnya, ngoten, nggih. Jadi membatalkan juga ada prosedurnya, Bapak, nggih. Jadi kenapa kok ada prosedurnya? Daftar nggak bisa sak-deknya membatalkan nggak bisa sak-deknya? Ya karena ini kita uangnya sudah masuk ke hotel, ke catering, ke ini. Kita narik uangnya juga susah gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau mau menarik itu ada batas waktunya gitu nggih. Mudah-mudahan bisa dipahami nggih.